Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taquha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa iman kepada hari akhir adalah merupakan salah satu dari 6 rukun iman, di mana keimanan seseorang tidak sah kecuali dengan beriman kepadanya. Karena hari itu didahului dengan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya peristiwa itu tiba, yang disebut dengan tanda-tanda hari kiamat. Pantaslah bagi kita untuk mengetahuinya, karena iman terhadap hari kiamat adalah kewajiban dan merupakan inti akidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar. Hari kiamat telah dekat dan bulan pun terbelah. Al-Qamar ayat 1. Dan Allah berfirman, Fahal yanduruna illa sa'ata ayatiyahum bahtah faqad jaa asratuha. Tiadalah yang mereka tunggu-tunggu kecuali hari kiamat, dimanakan mendatangi mereka secara tiba-tiba. Sebenarnya telah datang tanda-tandanya. Muhammad 18. Imam Al-Baghawi berkata, dan kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sangat dekat. Asy-Syura ayat 17. Dan Allah berfirman, tidaklah mereka menunggu selain kedatangan hari kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, sementara mereka tidak menyadarinya. Al-Zukhruf ayat 66. Dan karena dekatnya kedatangan hari itu dan kepastiannya, Allah menjadikannya selayaknya hari esok. Allah berfirman, yang artinya, hendaklah setiap orang yang bernyawa merenungkan apa yang telah diperbuatnya sebagai persiapan untuk hari esok atau hari akhirat. Al-Hasyr ayat 18. Sementara hari esok yaitu sehari setelah hari ini. Allah berfirman, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu masih jauh, sementara kami memandangnya dekat. At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dan menganggapnya sahih dari Anas yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara marfu', bungihtu ana wasa'atu kahatain wa asyara bis sabababi wal wusta. Jarak waktu antara aku diutus dengan hari kiamat seperti kedua jariku ini. Sementara beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah.
Di dalam riwayat lain disebutkan jarak antara kehidupan kalian dengan umat-umat sebelum kalian adalah antara sholat asar dan terbenamnya matahari, karena masalah hari kiamat merupakan hal yang berat, perhatian terhadapnya pun lebih besar daripada yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW sering menjelaskan tentang petunjuk dan tanda-tanda terjadinya hari kiamat, menjelaskan huru-hara dan peristiwa yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat, dan memperingatkan umat beliau agar bersiap-siap menyambutnya. Adapun terkait waktu terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan Dia merahasiakannya dari hamba-hambanya demi kebaikan mereka, agar mereka senantiasa dalam kesiapsediaan. Hal ini sebagaimana Allah merahasiakan waktu datangnya kematian makhluk yang bernyawa. Tujuannya yaitu agar ia senantiasa bersiap siaga, menanti dan tidak bermalas-malasan dalam beramal. Al-Alamah As-Safarini berkata, kemudian ketahuilah bahwa tanda-tanda dan petunjuk datangnya hari kiamat terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, tanda-tanda yang telah muncul dan telah berlalu. Inilah tanda-tanda yang terjadi jauh dengan kiamat. Yang kedua, tanda-tanda yang telah terjadi dan masih berlangsung, bahkan senantiasa bertambah. Yang ketiga, tanda-tanda besar dan yang terjadi jelang terjadinya kiamat. Tanda-tanda ini beriringan seperti untaian manik-manik yang terputus tali senarnya. Terkait tanda-tanda bagian pertama yang saya maksud, yaitu telah terjadi, berlalu dan usai. Di antaranya yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, kematian beliau, penaklukan Baitul Maqdis, terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Hudzaifah berkata, huru-hara pertama yaitu terbunuhnya Utsman, dan dia menyebutkan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin setelah itu dan munculnya kelompok-kelompok menyimpang seperti Khawarij dan Syiah Rafidhah. Kemudian berkata, di antara yaitu munculnya para pendusta, para dajjal, setiap mereka mengaku sebagai nabi. Selain itu, lenyaplah Raja Arab. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Melimpahnya harta kekayaan. Selain itu, banyak terjadi gempa bumi, gerhana, pencemaran, tuduhan dan lain sebagainya yang pernah dikabarkan oleh Nabi bahwa itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ia telah terjadi, terlalu dan usai. Bagian kedua ialah tanda-tanda pertengahan, yaitu tanda yang telah terjadi namun masih berlangsung, bahkan semakin banyak dan meningkat. Tanda-tanda ini banyak sekali, di antaranya yaitu sabda beliau, tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang yang paling bahagia di dunia adalah Laka bin Laka. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hadiyah Al-Maqdisi. Hadis ini meriwayatkan dari Hudzaifah. Yang dimaksud Laka yaitu budak, dungu dan tercela. Maksudnya hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang yang tercela, dungu dan semisalnya menjadi pemimpin. Di antara tandanya yaitu Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun sabiru fihim ngala dinihi kalqa bidi ala jamr. Akan tiba pada manusia suatu zaman di mana seorang sabar berpegang teguh pada agamanya layaknya orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas. Hadis Nabi tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia saling berbangga dengan bangunan masjidnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dari Anas. Hadis Nabi akan ada pada hari kiamat
para ahli ibadah yang bodoh dan pembaca Al-Quran yang fasik. Dalam riwayat lain menggunakan redaksi sangat pendosa dari hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Hakim dari Anas. Di antara tanda pada bagian ini yaitu terlihatnya bulan sabit pada suatu waktu ia muncul. Lantas dikatakan bahwa bulan sabit itu untuk 2 malam karena ia tampak besar. At-Tabrani meriwayatkan makna hadis tersebut dari Ibnu Mas'ud di dalam riwayat lain menggunakan redaksi di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu membesarnya bulan sabit. Di antara tanda-tanda tersebut adalah hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan sebagainya. Dari hadis Anas di mana ia berkata, "Maukah kalian aku ceritakan suatu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW yang belum pernah diceritakan oleh siapapun selainku." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu lenyapnya ilmu, maraknya kebodohan, merebaknya perzinaan, banyaknya peminum khamr, minimnya jumlah pria dan banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita berbanding dengan 1 pria. Sementara di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah berkata, tak kala Nabi SAW dalam suatu majlis sedang berbincang dengan para sahabat, datanglah seorang Arab Badui bertanya, kapan hari kiamat tiba? Beliau tidak bergeming dan terus melanjutkan pembicaraan beliau. Sebagian sahabat berkata, beliau mendengar ucapan si Badui namun tidak menyukainya. Sebagian lagi berkata, beliau tidak mendengarnya. Hingga tak kala beliau menyelesaikan pembicaranya, beliau bersabda, di manakah penanya tentang hari kiamat itu? Si Badui pun menjawab, saya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, apabila kepercayaan telah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Ia bertanya, bagaimanakah menyanyiakan? Beliau menjawab, idza wusidal amru ilal khari ahli fantadiris sa'ah. Jika perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Yang ketiga, yang terakhir, di antara tanda-tandanya yaitu tanda-tanda besar, yang termasuk tanda-tanda yang mendekati hari kiamat yaitu keluarnya Imam Mahdi, Al-Masih, Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Yajuj dan Majuj, penghancuran Ka'bah, asap, lenyapnya Al-Quran, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya binatang besar, keluarnya api dari lembah Eden, kemudian peniupan trompet sangkakala, meliputi tiupan kejut, lalu tiupan sambaran dan matinya makhluk hidup, kemudian tiupan kebangkitan dan pengiringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pasti itu peristiwa agung sementara kita lalai, telah banyak tanda-tanda tersebut di atas yang sudah terjadi. Tiada tanda yang tersisa kecuali tanda-tanda besar. Kita memohon kepada Allah ketetapan dalam agamanya, mewafatkan kita semua dalam agama Islam dan melindungi kita dari buruknya cobaan, gonjang-ganjing yang tampak maupun tersembunyi. Ini merupakan tanda-tanda kenabian dan mukjizat Rasulullah, di mana beliau memberitahukan kepada masa depan yang ditampakkan oleh Allah kepada beliau berdasarkan ilmunya, sehingga ia terjadi sebagaimana kabar dari beliau. Ini dapat memperkuat keimanan seorang manusia. Pemberitaan Rasulullah tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap umat beliau, agar mereka waspada, bersiaga dan melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi yang mulia ini, di mana beliau telah menyampaikan dengan jelas dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya, sementara kita menjadi saksi atas semua itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi wa adalla a'malahum. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu kecuali hari kiamat, di mana ia akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Karena telah datang tanda-tandanya, maka dari mana kesadaran mereka apabila kiamat sudah datang? Sementara
tanda-tanda itu tidak mereka ambil pelajaran. Muhammad 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alat dunya darum mamar wa ja'ala akhirata hiyal mustaqor. Wa amarul insan anta yajawa min dari mawari lidari makor. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadara ummatu minar rukuni ila hadhihi dar. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi bararati adhar alladzina hum fil laili ibadun wa fin nahari usudun alal kuffar wassala taslima katsira amma ba'da. Hadirin rahimakumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bersiaplah kalian hari kalian sekarang untuk hari-hari yang akan datang, dan ketahuilah bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah adanya penemuan-penemuan yang menakjubkan, penemuan teknologi yang memendekkan yang jauh, mempercepat jarak tempuh, pertambangan yang digali dari perut bumi, maraknya perdagangan dan pertanian. Semua ini merupakan tanda-tanda besar di penjuru bumi. Ada tanda-tanda terkait dengan kehidupan, yaitu maraknya penyakit-penyakit berbahaya yang belum pernah dikenal sebelumnya, banyaknya kematian secara mendadak, banyaknya bencana alam, peperangan dan huru-hara. Semua ini merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah khutbah pada siang hari ini kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi wa asyra. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma fir lana wa li walidaina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, ulkurullaha yadhkurkum waskuruhu ala nikmatihi yazidkum walillahi akbar wa hu ya'lamu ma tasnaun.